Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 cek. Ya uh, ini kali ini kita ingin mengulangi lagi video yang telah saya bagikan pada waktu yang lalu. Mungkin suaranya kurang jelas begitu ya. Nah, ini yang kita perjelas dengan ini. Langsung saja saya share screen-nya. Ya, yang ini adalah pedoman dari mengoreksi ya. Kita dalam itu adalah pedoman mengoreksi dalam ujian diskusi kanan kita kali ini. Nah, yang menjadi pedoman penting adalah tugas mentor saat ujian. Jadi, mentor memiliki tugas yang cukup penting dalam ujian ini. Di antaranya adalah mengkondisikan mahasiswa, lalu mengabsen mahasiswa di ruangannya, ya khususnya mentor yang semester 1 wajib mengawas ujian di ruangan. Karena ujiannya untuk semester 1 adalah offline, yaitu menggunakan kertas dan manual ya. Untuk yang semester 3 dan 5, karena ujiannya dilaksanakan secara online, maka bisa memberi keleluasaan bagi peserta yang kesulitan sinyal WiFi untuk mencari tempat setelah absen wajib di ruangan. Jadi setelah pembukaan, itu ada absen di ruangan. Lalu setelah itu, mulai mengerjakan soal. Boleh juga mengerjakan di tempat yang agak lain, tapi seizin dengan mentor. Lalu mengoreksi jawaban esai dari soal ujian diskusi. Ini dalam soal ujian diskusi itu ada 7 soal, atau mungkin ada 5 esai. Itu tergantung prodi masing-masing, tapi rata-rata ada 2 esai ya. Ada 2 esai yang harus dikoreksi. Batas akhir mengoreksi adalah Sabtu malam 14 Agustus. Jadi Sabtu malam terakhir. Hal yang baru tahun ini yaitu kelulusan mentoring dinilai dari briefing dan menjadi mentor. Ya, lalu apa mentor itu dalam ujian diskusi ini? Nah, jadi karena mentor itu memiliki kewajiban ikut briefing dan ikut mentor atau menjadi mentor, itu adalah ujian diskusi. Yaitu ya ujiannya mentor yaitu berakhir dengan ini, yaitu mengoreksi lembar jawaban mahasiswa sesuai pembagian tugas. Nah, Antum bisa melihat pembagian tugas di file yang telah kami share di grup Antum itu. Antum koreksilah nama-nama mahasiswa yang ada dalam tanggung jawab Antum saja, jangan mengoreksi yang lain. Ya, itu begitu kuncinya ya. Jadi perlu cermat dilihat namanya, oh ini ternyata ini belum masuk lembarnya, itu silakan dilaporkan ke kami kalau lembarnya belum masuk. Lalu kelulusan mentor adalah syarat agar nilai tahfidz dapat di-entry ke Siakat. Kelulusannya bagaimana? Ya, kelulusannya adalah mentor harus mengoreksi lembar jawaban sampai tuntas. Ya, nanti kalau ada yang remedi ya itu masih tanggung jawab mentor juga. Ya, maka dari itu ya tetap akan kita sampaikan berkali-kali dan akan kita ingatkan terkait hal yang seperti ini. Lalu mentor yang pernah gaib dalam briefing atau mentoring dan belum pernah melapor, maka wajib melapor terakhir Ahad malam ya. Melapornya lewat WA ke saya. Ya, jadi silakan WA ke saya, ke nomor saya. Insya Allah kita berikan kebijaksanaan lah. Kalau tidak melapor ya nanti sampai terakhir ya, terakhir remedi itu tanggal 27. Jadi kalau tidak melapor ya kami anggap yang bersangkutan tidak ada di kampus, maka nilai tahfidznya tidak kami entry. Nah, kami anggap begitu saja. Lalu teknis mengoreksi ya. Soal esai berasal dari materi yang pernah diberikan dosen selama briefing. Karena itu kira-kira antum akan bisa mengoreksi itu. Jadi kunci jawabannya itu sebenarnya sudah diberikan oleh dosen ketika briefing itu. Tapi nanti kalau ada kesulitan bisa mengontak langsung ke dosen yang di prodi untuk mendapat jawabannya. Ya, jadi silakan janjian. Misalnya nanti ujian itu dimulai jam jam 1, nanti akan selesai jam 2:04. Nah, di situ mungkin anak-anak sudah atau teman-teman itu sudah menjawab isainya. Nah, lalu Antum bisa konsultasi ke dosen prodi tentang soal yang sulit ini jawabannya apa.
Di soalnya sudah bisa antum lihat ketika jam 1. Habis itu antum bisa mengontak dosen di prodi. Nah, itu. Setiap soal esai bernilai 30 poin. Maka mentor perlu menimbang jawaban dari mahasiswa secara adil dan berikan nilainya juga. Ya, jadi nggak semuanya dinilai 30, bukan begitu. Ada yang mungkin nilainya 10 karena emang yang disebutkan tidak lengkap atau argumennya kurang, atau bahkan nggak menjawab sama sekali, ya 0, mau dinilai berapa lagi, kan gitu. Atau tanjim 180 derajat, nah ini mungkin jawabannya poinnya 2 atau 1, poin menulis lah gitu ya. Tapi ada kata kunci misalnya sudah berhasil menyampaikan kata kunci penting dalam jawaban itu, nah itu sudah mendapatkan nilai bisa jadi 10 atau 15, oke ya, tergantung pertimbangan antum saja. Ya, jadi jika ada kesulitan silakan kontak ke dosen di prodi. Ya. Kalau mengoreksi soal esai itu antum bisa mempertimbangkan dengan cara melihat kata kunci yang digunakan atau argumennya. Itu sebenarnya mudah. Ya, semoga ini menjadi latihan untuk rekan-rekan sekalian bisa S1 dan jadi dosen gitu ya kira-kira ya. Atau jadi guru, kan kita kan kuliatul mu'alimin. Oke, teknik mengoreksi yang lain. Jawaban soal esai akan kita bagikan melalui link spreadsheet ya. Jadi karena itu Google Form, maka outputnya kan ada dalam Excel, Excelnya Google atau spreadsheet itu. Nah, nanti pengoreksi bisa melihat spreadsheet itu yang kita bagikan itu. Jangan lupa lihat nama mahasiswa yang menjawab ya. Jangan salah koreksi punya orang. Ya, itu harus dilihat dulu. Lalu tuliskan nilai di kolom sebelahnya yang telah tersedia. Ya, langsung ditulis nilainya. Jadi nggak perlu dipikir lagi. Antum nilai, baca jawabannya, oh ya, antum pikirkan kira-kira sekian, ya kasih nilai, begitu. Ya, mengoreksi dapat menggunakan HP, tapi memang perlu mendownload dan menginstal aplikasi spreadsheet-nya Google itu. Dalam mengoreksi, ini kita ulangi berkali-kali, perhatikan nama dari yang lembarnya antum koreksi. Setiap mentor sudah mendapat bagian nama peserta yang akan dikoreksinya. Ya, kalau nggak hari itu barusan ini kita share namanya kan begitu. Itu ada di PDF yang ada di grup itu. Ya, apapun kesulitan antum silakan mengontak kami. Ya, semoga lancar dan sukses dalam menjalankan tugas dan mari kita berbangga bahwa kita menjadi sarana dari mahasiswa itu dapat maju melalui budaya membaca dan menulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap besok semuanya semangat dan lillahi ta'ala jangan lupa niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.